Ya, halo semuanya, kembali lagi. Langsung saja, jadi kali ini saya mau proyeknya beda dulu nih. Ini proyeknya berhubungan dengan elektronika. Jadi saya rencananya mau ngebongkar speaker ini. Ini kan speakernya masih pakai kabel ya, masih pakai kabel jack, dicolokin ke HP atau laptop. Nah, kelemahannya adalah ketika jacknya longgar, pasti kan jadi suaranya kerasak-kerasak gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kali ini proyeknya adalah saya mau coba pasang modul Bluetooth receiver. Bluetooth audio receiver. Jadi untuk menyetel lagu pakai speaker ini bisa menggunakan Bluetooth. Oke, sebentar saya ambil dulu modul receivernya. Nah, ini adalah modul Bluetooth audio receivernya. Ini kalau tidak salah nama modulnya itu adalah VHM314 ya. Ini pakai dayanya tegangan 5 volt. Untuk arusnya saya kurang tahu. Tapi kurang lebih jika dipasang ke adapter HP yang 1 ampere juga dia masih hidup. Di sini sedikit review saja. Di sini untuk penyambungannya bisa dari jack audio ini atau bisa kita solder ya. Ini ada bisa diamatin, di sini ada tulisan R right, G adalah ground dan L adalah left. Di sini juga bisa kita pakai colokan micro USB atau kita langsung sambungkan ke power supply lewat pakai kabel ya, positif dan negatif. Oke, saya akan lanjut bongkar dulu. Sebelumnya ini adalah sound system ini ya, Sonic Gear Evo 3 Pro. Ini ada tulisannya cuman karena tidak dicolokkan ke listrik jadi ini belum nyala ya. Saya mau bongkar dulu, saya mau analisa dulu rangkaiannya. Apakah memungkinkan untuk saya modifikasi menambahkan modul receiver ini. Nah, teman-teman, ini kan saya baru melepas bautnya, belum saya buka. Di sini saya mengamati kalau dia punya output USB ya. Output USB dengan tegangan 5 volt, 1 ampere atau 1000 mA. Sebetulnya jadi kan rencananya saya kan mau pasang modul ini tuh di dalamnya gitu supaya ketika speaker ini diaktifkan maka modul Bluetooth ini otomatis nyala. Nah, sebetulnya tidak harus dipasang di dalam juga tidak apa-apa. Jadi kurang lebih caranya begini teman-teman. Nah, sebelumnya ini kan ada kabel jacknya ya, kabel audio jacknya. Kita hubungkan ke input. Di sini dapat diamati ini ada input left dan right. Di sini warnanya putih, di sini warnanya merah. Ini ada dua juga jacknya. Kita sesuaikan saja. Ini putih dan ini adalah merah. Nah, selanjutnya kita siapkan kabel data micro USB ya. Kabel casan HP kalau saya nyebutnya. Seperti ini. Langsung saja kita hubungkan ke sini. Selanjutnya adalah kita pasangkan ke modulnya. Untuk ke modulnya kita pasangkan sesuai sambungannya. Kemudian audio jacknya kita hubungkan ke soket jack yang ada di modul. Sudah. Sebenarnya seperti ini bentuknya juga bisa. Tapi menurut saya agak kurang rapi ya. Jadi terkesannya jadi banyak kabel gitu tuh. Terkesannya jadi banyak kabel. Belum lagi kan kabel input tegangannya ini kan jadi panjang. Jadi tidak rapi kesannya. Nah, makanya saya mau coba untuk pasangkan modul ini tuh di dalam. Jadi ternyata lebih rapi seperti bentuk originalnya saja. Oke, mungkin itu saja info sementaranya. Saya akan lanjut untuk bongkar dan menganalisa rangkaian dari speaker ini ya.
Nah, baik, ini rangkaiannya sudah saya buka. Ini adalah kabel yang terhubung ke ini ya, panel-panel yang di depan. Panel power, volume audio dan volume bassnya. Kemudian untuk kabel yang merah ini adalah kabel subwoofer ya. Oke, mungkin untuk kabel instrumen di depan dan kabel subwoofernya mau saya lepaskan dulu supaya jadi saya fokus di bagian rangkaiannya saja ya. Nah, baik, setelah saya matiin, sebelumnya ini kan adalah modul yang menggunakan tegangan 5 volt. Nah, pada awalnya saya ingin menggunakan IC tambahan ini. Ini adalah IC 7805. IC ini memiliki keluaran output yang sudah fix 5 volt. IC ini. Rencananya saya tadi sedang menganalisa dan mencari rangkaian penyearahnya ya, penyearah dari trafo ini. Biasanya untuk sound system seperti ini dia ada di tegangan 12 volt. Nah, dari tegangan 12 volt saya akan hubungkan dengan IC ini supaya dia memiliki keluaran 5 volt untuk dapat menghidupkan modul ini. Tapi tampaknya jadi di balik ini adalah heatsink untuk mendinginkan IC. Di sini saya kesulitan membuka karena kebetulan isinya dilem semua ya. Jadi saya mau cabut juga terlalu beresiko. Nah, kurang lebihnya di balik ini saya melihat ada IC ya. Ini adalah ketiga kaki ini nih. Kaki ini dan ini adalah kaki 3 IC. Dan ini adalah soket USB. Jadi saya sedikit menyimpulkan kalau di balik heatsink ini adalah IC seperti ini, IC 7805. Untuk memastikannya, saya akan mengukur dulu tegangan yang ada di IC ini pakai multimeter supaya lebih pasti apakah ini IC 7805 atau bukan. Karena secara sederhana saya perhatikan rangkaiannya, ini ada IC, kemudian di sini ada ini ya, soket 5 volt dari sini. Oke, saya akan coba hitung dulu pakai multimeter ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan multimeternya. Saya setting ke selektornya 20 volt dulu. Sudah 20 volt. Kemudian saya pasangkan kabel probe-nya. Nah, untuk mengukurnya berarti speaker ini harus dihubungkan dulu ke daya, ke colokan listrik. Kemudian saya aktifkan. Terbacakan ini adalah mereknya Sonic Gear ya, Sonic Gear Evo 3 Pro. Oke, lanjut ke pengukuran IC. Lakukan dengan hati-hati ya. Ya teman-teman, ini dapat terbaca. Berarti benar ini adalah IC 7805. Dapat diamati bahwa outputnya adalah 5 volt ya, setelah diukur menggunakan multimeter. Setelah dilakukan pengukuran tadi, berarti saya akan menjumper untuk di bagian ini adalah ground, dan untuk di bagian yang ini adalah output 5 voltnya ya. Akan saya langsung jumper ke modul ini, maaf. Oke, mari saya panaskan dulu soldernya ya teman-teman. Sambil menunggu soldernya panas, di sini saya menggunakan kabel seperti ini ya. Ini adalah kabel dari lampu tembak ya, lampu tembak motor yang saya cabutan. Untuk spesifikasi kabelnya sepertinya sudah cukup mumpuni untuk menghidupkan rangkaian ini. Selain itu dia juga ada pengaman dari PVC-nya, jadi aman
untuk supaya terhindar dari konsleting ya. Baiklah, sambil menunggu. Baru Cim. Oke, jadi ini saya sudah hubungkan ya kabelnya positif negatif sesuai warna kabelnya hitam dan merah. Sudah saya hubungkan juga ke modul bluetoothnya. Ini sesuai negatif dan positifnya. Selanjutnya saya akan uji coba dulu. Ini masih pakai kabel yang panjang. Saya masih fitting dulu, sekalian kita tes dulu apakah modul bluetoothnya bekerja. Saya akan hubungkan dulu speakernya ke daya listrik, kemudian aktifkan. Dapat diamati ya bahwa ini modul bluetoothnya ada kedipan warna biru ya. Ini artinya modul bluetooth ini bekerja. Dia aktif, berarti dia mendapatkan tegangan yang sesuai yaitu 5 volt. Nah, selanjutnya adalah saya harus memeriksa apakah ada koneksi bluetooth. Ya, baik, dapat diamatin juga ketika modul Bluetooth ini belum terhubung atau belum terkoneksi dengan device, maka dia akan lampu LED-nya akan berkedip seperti ini. Kemudian akan saya coba hubungkan. Di sini saya menghubungkannya dengan device laptop karena berhubung saya hanya mempunyai satu HP. Caranya adalah kita masuk ke pengaturan Bluetooth and other device settings. Kita klik. Kemudian jangan lupa untuk kita aktifkan Bluetoothnya. Nah, di sini dapat diamatin bahwa di sini ada 3 ya. Ada JBL Go, VHM314 dan VHM314 juga. Nah, untuk device yang ini kita pakai VHM314, dan untuk device yang untuk modul Bluetooth yang saya pakai ini yang ada logo baterainya ya. Kita coba klik, lalu kita klik connect ya. Nah, baik, di pengaturan melalui laptop saya di sini sudah connected voice music. Dan dapat diamati juga bahwa mode Bluetoothnya sekarang lampunya jadi nyalanya adalah mantang ya, nyala biru saja, tidak berkedip seperti tadi. Dan berarti ini menandakan bahwa adanya koneksi Bluetooth ya, koneksinya bagus, mode ini bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika saya disconnect? Yap, di sini statusnya sudah kembali jadi pair dan modul Bluetoothnya kembali berkedip. Ini menandakan bahwa modul Bluetoothnya sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah saya akan mencoba untuk melakukan pengetesan audio untuk sementara. Nah, untuk pengetesan audio, rencana saya, ini kan dari modul Bluetooth ini ada output ya. Ada output yang dari jack. Ada output dari jack yang ini dan output dari sama ya, ini juga RGL ini adalah output audionya juga. Bagaimana caranya supaya saya dapat menghubungkan output audio ini dari modul Bluetooth dihubungkan terhadap input speaker. Nah, ada 2 cara. Untuk seperti yang dijelaskan pada sebelumnya adalah dari jack output modul Bluetooth langsung saja dihubungkan dengan jack input dari speaker ya, input kiri dan input kanan. Namun, karena berhubung modul ini akan disimpan di dalam, jadi tidak mungkin bahwa saya melubangi casingnya, kemudian saya memasukkan kabel yang terhubung dengan saluran input dari speaker ya. Nah, saya akan mencoba untuk kembali menganalisa untuk di rangkaian di PCB ini supaya saya dapat menghubungkan
antara output dari mode Bluetooth, langsung saya hubungkan dengan PCB ini. Saya jumper kembali menggunakan kabel. Apakah bisa atau tidak? Saya akan melakukan analisa terlebih dahulu. Nah, baik, setelah dilakukan analisa terhadap jalur inputnya audio di speaker, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk ketiga solderan ini dan ini adalah jalur input ya. Karena dia terhubungnya dengan di bagian sini. Nah, di bagian yang inputan ini, jack yang ini. Nah, bagaimana cara saya mengetahui, ini kan ada 3 ya untuk audio itu, ada left, right, dan ground. Bagaimana cara menemukan salah satunya? Di sini saya akan menggunakan fitur buzzer dari multimeter. Fitur buzzer ini ketika misalkan probe-nya kita hubungkan, maka ia akan bunyi. Nah, ketika ini terhubung, dia akan mengeluarkan bunyi. Untuk melakukannya, ini adalah kabel input ya, kabel audio speakernya. Secara bagan, ini ada 3 bagian. Bagian paling bawah yang saya tunjukin adalah ground. Bagian tengah ini adalah input kanan. Dan bagian paling ujung ini adalah input kiri. Pertama, saya akan hubungkan salah satu kakinya ke ini, dari colokan ini. Kemudian yang satu lagi probe-nya akan saya hubungkan ke sini. Saya akan mulai untuk mencari ground yang terlebih dahulu ya. Ini saya sudah tempelkan ke bagian ground. Yap, langsung ketemu. Berarti bagian ini adalah ground. Selanjutnya saya akan mencoba mencari yang bagian tengah, yaitu kanan ya. Bukan. Ketemu. Berarti ini adalah ground dan ini adalah input kanan. Maka yang atasnya adalah input yang kiri. Mari kita buktikan. Kita pindah ke input yang kiri. Yap, ini adalah input yang kiri. Selanjutnya saya akan mencoba menjumper ya. Kita pasangkan kabel. Ya baik, ini adalah kabel inputnya sudah saya jumper ya. Di sini saya pakai kabel biasa karena saya berhubung tidak ada kabel audio ya. Saya coba dulu saja pakai kabel yang biasa. Dari input ini saya mau hubungkan dulu ke jack audio ini. Saya hubungkan ke jack audio ini, kemudian akan saya colokkan ke jack output ini. Sebenarnya bisa saya solder ke sini, cuman saya memanfaatkan ini saja deh. Berhubung saya punya jack cowoknya ya. Oke, lanjut. Oke, ini kabelnya sudah saya solder ya. Selanjutnya langsung saya hubungkan ke jack audionya. Kemudian kita tes coba apakah berhasil atau tidak. Ya, baiklah, di sini ada speaker satelitnya ya. Di sini ada kabelnya. Kita langsung hubungkan saja ke output dari speakernya ya. Ke putih dan merah ke merah.
Selanjutnya kita hubungkan ke catu daya. Kita aktifkan speakernya. Baiklah, di sini sudah aktif. Dan mode Bluetooth-nya langsung terhubung ke laptop saya ya. Selanjutnya adalah kita coba untuk kita tes bagaimana hasil suaranya. Di sini saya akan periksa dulu. Ya, untuk Bluetooth-nya ini sudah terkonek ya. Kita langsung saja kita tes dengan musik. Di sini pakai no copyright song ya, supaya tidak terkena copyright dari YouTube. Kita langsung coba saja pakai yang ini. Kita kencangkan volumenya. Oh, ini sudah kencang ya. Suaranya ada ya. Berarti ini berhasil. Dia sudah terkoneksi ya. Ketika sedang mendengarkan musik ya akan berkedip seperti ini. Yap, mantap, berarti project kali ini berhasil. Tinggal saya akan merapikan speakernya ya. Sekian.